Halo semuanya, perkenalkan saya Mulizatu Rizkina dengan NIM 2301711 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas terkait analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya Ali Akbar Nafis. Nah, jadi yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur dari dalam yang membangun sebuah karya sastra. Bagian-bagian dari unsur intrinsik itu yang pertama ada alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, budaya, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanah. Jadi berikut analisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Kemarau karya Nafis. Yaitu yang pertama ada alur. Dalam novel Kemarau ini, penulis menggunakan alur maju di mana setiap kejadian diceritakan secara berurutan dalam novel. Pada awal cerita disebutkan suatu desa yang berada di tepi danau pada saat musim kemarau saat itu menyebabkan sawah-sawah menjadi kekeringan karena tidak ada hujan yang turun sehingga para petani di desa tersebut tidak lagi mengurus sawah miliknya. Namun tokoh utama dalam cerita yaitu Sultan Duano tetap mengurus sawahnya dengan terus menimba air dari danau. Ia berusaha untuk terus mengajak warga sekitar untuk melakukan hal yang sama, namun sayangnya tidak ada yang peduli. Kemudian pada bagian tengah cerita, muncul suatu isu bahwa Sultan Duano akan meninggalkan kampung tersebut dan kembali ke kota menemui anaknya di Surabaya. Warga kampung resah karena Sultan Duano merupakan sosok yang penting dan sangat berpengaruh terhadap keadaan kampung dan warga. Mereka juga telah menyesal mengabaikan perintah Sultan Duano. Namun akhirnya Sultan Duano memutuskan untuk tetap tinggal di kampung tersebut karena resah hatinya akibat surat yang dikirimkan oleh ibu mertua dari anaknya. Pada bagian akhir cerita, Sultan Duano ini diusir oleh warga kampung akibat fitnah dari seorang wanita Raniah yang mengatakan bahwa ia telah dirayu oleh Sultan Duano. Akhirnya Sultan Duano pun memutuskan untuk bertemu dengan anaknya di Surabaya yaitu Masri. Namun ternyata istri Masri merupakan anak dari istri Sultan Duano yang lain yaitu Iyah. Sehingga kedua pasangan itu merupakan saudara sekandung yang tentu hal tersebut dilarang dalam agama. Ia bersikeras agar Sultan Duano tidak memberitahu perihal tersebut kepada Masri dan istrinya, sehingga dipukulinya lah Sultan Duano itu, sehingga tiba Masri beserta istrinya merelai kejadian tersebut. Maka tersebutlah fakta bahwa keduanya merupakan saudara kandung. Jadi penyelesaian dari cerita ini, beberapa tahun setelahnya, ia menemui ajalnya. Ternyata Masri dan istrinya memutuskan untuk berpisah dan menikah dengan pasangannya masing-masing. Sultan Duano pun juga akhirnya kembali ke desa dan menikahi Gudam. Pada bagian 2 itu ada tokoh dan penokohan. Terdapat beberapa tokoh dalam novel Kemarau, yaitu pertama ada Sultan Duano. Sultan Duano ini merupakan tokoh utama dalam cerita, di mana dulunya ia memiliki perwatakan yang tidak baik, ia seorang pemabuk, suka wanita dan kasar. Kemudian setelah akhirnya insaf dan tersadar atas hidupnya, Sultan Duano berubah menjadi seseorang dengan watak yang baik, suka menolong, tidak menyerah dan taat pada agama. Hal-hal tersebut dapat kita lihat pada kutipan yang sudah tertera pada layar berikut. Kemudian ada Haji Tumbijo, di mana ia merupakan tokoh tambahan dalam cerita yang memiliki watak yang baik dan peduli. Wali negeri ini merupakan pemimpin desa tempat Sultan Duano tinggal. Ia merupakan pemimpin yang bijaksana dan tegas. Kemudian ada Acin. Acin ini merupakan anak dari Gundam yang memiliki watak yang baik, polos, dan penasaran terhadap berbagai hal dan penurut. Kemudian ada Gundam. Gundam ini merupakan seorang janda yang memiliki watak yang tidak enak hati dan mudah terbawa perasaan. Dan kemudian ini ada Uwo Tinik. Uwo Tinik ini juga merupakan tokoh tambahan dalam cerita yang dimana ia berprofesi sebagai seorang kusir yang suka berdrama, suka berhutang pada Sultan Duano dan tidak mau berusaha. Selanjutnya ada Sultan Kaniago, di mana ia merupakan sosok yang mudah putus asa. Dia adalah lembah tua yang sombong, dan kemudian ada Saniah yang licik, pendendam, dan suka memfitnah. Nah, watak-watak itu dapat kita lihat dari beberapa kutipan yang telah saya terterakan dalam video. Selanjutnya ada beberapa tokoh tambahan yang lain. Itu pertama ada Masri. Masri ini adalah anak dari Sultan Duano, di mana ia berwatak bijaksana. Kemudian ada Arni, ia merupakan istri dari Masri. Ia juga baik dan bijaksana. Kemudian ada Iyah, ia merupakan ibu dari Arni yang keras kepala. Kemudian ada Datuk Sanga, ia merupakan karakter tambahan dalam cerita. Ia juga seseorang yang bijaksana.
Kemudian ada Kutar. Kutar ini merupakan teman dari Acin. Ia merupakan seorang anak-anak yang suka melebih-lebihkan. Kemudian ada Rajo, Mantari, dan Mangkuto. Mereka berdua ini adalah saudara dari Gundam yang pelit. Kemudian ada ibu dari Masri yang dalam cerita disebutkan bahwa ia merupakan seseorang atau sosok ibu yang baik dan penyayang. Pada bagian 3 ada latar atau setting. Latar ini terbagi atas 3, yaitu pertama ada latar waktu, latar tempat, dan latar budaya. Latar waktu yang digunakan dalam cerita adalah pada masa akhir pendudukan Jepang, di mana akhir dari Perang Kemerdekaan. Pada masa itu, pemerintah berusaha mengisi kemerdekaan dengan menyebarluaskan pendidikan dan ilmu pengetahuan lain dengan mendirikan berbagai kursus dan taman bacaan. Namun, pada penduduk di desa-desa terpencil semakin lama semakin tidak tertarik mengikuti kursus karena merasa bosan. Kemudian ada latar tempat. Dalam satu cerita tentu memiliki latar tempat yang berpindah-pindah. Dalam novel Kemarau terdapat beberapa latar tempat, yaitu pertama, sebuah kampung yang memiliki tanah sempit karena terletak antara bukit dan danau yang vulkanis. Ini merupakan di mana tempat Sultan Duano tinggal di masa tuanya. Kemudian ada kota Surabaya, di mana kota tersebut merupakan kota di mana anak Sultan Duano, yaitu Masri dan istrinya tinggal. Kemudian kota yang ketiga itu ada kota Bukit Tinggi, di mana kota ini merupakan tempat di mana Gudam menemani Acin, yaitu anaknya, menjalani perawatan karena terkena penyakit tetanus. Nah, selanjutnya ada latar budaya. Nah, dalam novel, penulis mengambil latar budaya suasana Melayu khas dari sebutan Sumatera Barat. Ini tuh terlihat misalnya pada sebutan Sultan di depan nama lelaki dalam beberapa tokoh cerita, yaitu Sultan Duano, Sultan Cianiago, serta beberapa kata yang lain. Kemudian ada latar budaya ini juga terlihat pada salah satu percakapan dalam novel, yaitu kalau aku tidak satu suku dengannya, sudah kawin bujang dengan gadis aku dengannya. Kata orang itu seraya menghempaskan batu nominonya. Di mana dalam adat Minangkabau tersebutkan bahwa tidak boleh melakukan perkawinan sepersukuan. Dan yang keempat itu ada budaya. Beberapa budaya yang terdapat dalam cerita, yaitu yang pertama, penduduk kampung dalam cerita adalah bangsa yang suka merantau, dengan keyakinan bahwa merantau dan bekerja di kota orang lebih membuahkan hasil. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut, yaitu penduduk kampung itu adalah bangsa yang suka merantau. Kemudian yang kedua, adanya semacam kenduri kecil-kecilan sebagai bentuk penghormatan, perpisahan, atau syukuran untuk hal-hal yang baik, di mana pihak yang mengadakan syukuran akan membuat acara seperti makan bersama dan lainnya. Ini terlihat dalam 2 kutipan berikut. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Dalam novel, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana dalam cerita terlihat penulis menggunakan kata pengganti dia atau mereka, dan penulis bebas berpindah dari satu tokoh ke tokoh lainnya dan mampu mengetahui semua tindakan dan motif tokoh dalam berbagai peristiwa. Nah, dapat kita lihat dalam kutipan ini, di mana terlihat penulis dapat pindah dari satu tokoh ke tokoh lainnya dan mengetahui berbagai motif yang tokoh lakukan. Itu pertama dari Sultan Duano berpindah ke Mangkuto dan kemudian berpindah lagi ke Sultan Duano. Pada bagian 6 terdapat yaitu gaya bahasa. Yang pertama itu ada sinemisme, di mana tokoh utama yaitu Sultan Duano banyak melontarkan kalimat-kalimat sindiran baik dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk tutur batin sang tokoh. Kemudian dalam cerita, penulis juga beberapa kali menggunakan istilah dalam bahasa Minang, contohnya seperti penambahan kata sultan di depan nama laki-laki. Kemudian juga muncul kata-kata yang lain seperti sako dan bedo. Nah, yang terakhir itu ada tema dan amanat. Secara keseluruhan, novel Kemarau karya A.A. Nafis ini mengangkat tema kerja keras. Dalam cerita, konsep tema ini dibalut dengan berbagai dasar keagamaan dan kemarau sebagai musibah yang menimpa warga desa pada saat itu. Berusaha, tekun, dan yakin, kira-kira itulah penjabaran dari tema yang dikukuhkan A.A. Nafis dalam cerita. Kemudian pada bagian amanat, yaitu yang pertama, untuk terus bekerja dan berusaha. Kemudian memperbanyak ibadah dan doa, dan juga dibarengi dengan usaha dan kerja keras agar tidak menjadi sia-sia. Kemudian kita sebagai manusia juga harus bisa memanfaatkan yang ada dan yang tersedia, yang tentunya bahkan bisa secara cuma-cuma bisa kita dapatkan dari alam. Seperti contohnya tokoh Sultan Duano yang memanfaatkan danau sebagai sumber air untuk sawahnya, meski caranya harus dengan ditimba setiap hari. Kemudian berupa kesinggungan terhadap agama
seperti untuk tidak lupa jalan ibadah. Jika sudah berkecukupan, jangan lupa untuk tetap beribadah, kemudian bertawakal terhadap apapun yang terjadi, dan terus memperbaiki diri. Yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada sebuah novel yang berasal dari luar dan tidak berhubungan langsung dalam membangun karya sastra. Unsur ekstrinsik ini terbagi atas 3, yaitu pertama pendekatan ekspresif, kedua pendekatan mimesis, dan ketiga itu pendekatan pragmatis. Yang pertama itu ada pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif ini merupakan pendekatan yang berpusat pada pengarang, misalnya latar belakang sosial budaya, hidupnya, ataupun pandangan sosialnya, dan lain-lain terkait dari pengarang suatu karya sastra tersebut. Nah, Ali Akbar Nafis ini merupakan seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia. Nah, karyanya yang paling fenomenal itu adalah cerita pendek dengan judul Robohnya Surau Kami yang ia tulis pada 1955, dan ia juga dijuluki sebagai sang pencemooh karena tulisannya mengandung kritik yang ceplos-ceplos dan apa adanya. Ia lahir di Sumatera Barat pada tahun 1924 dan meninggal saat berusia 78 tahun pada tahun 2003. Selain merupakan seorang sastrawan, A.A. Nafis juga merupakan wartawan dan akademisi. Di bidang sastra, A.A. Nafis paling produktif menulis cerita pendek atau cerpen. Kemudian di luar sebagai sastrawan, A.A. Nafis juga ternyata ikut aktif dalam politik. Ia pernah menjadi wakil Partai Golkar di DPRD Sumatera Barat pada tahun 1972 sampai 1982. Di mana kisah hidup A.A. Nafis ini juga sudah dibukukan berupa autobiografi dengan judul A.A. Nafis, Satiris dan Suara Kritis dari Daerah. Kemudian itu ada pendekatan pragmatis, yaitu pendekatan yang berfokus pada pembaca, seperti pembaca menilai keunggulan atau bagaimana manfaat dari suatu karya sastra tersebut. Pendekatan ini bisa dikatakan sebagai pemaknaan bagaimana karya tersebut diterima oleh publik atau masyarakat. Nah, novel Kemarau A.A. Nafis ini pertama kali diterbitkan oleh NP Nusantara Bukit Tinggi pada tahun 1957, kemudian cetakan keduanya diterbitkan oleh Pustaka Jaya Jakarta pada tahun 1977, dan cetakan ketiga diterbitkan oleh Grasindo Jakarta pada tahun 1992. Melalui novel Kemarau ini, A.A. Nafis ingin menyindir dua sisi masyarakat dalam memahami syariat Islam. Di satu sisi, masyarakat yang disindir Nafis itu adalah masyarakat yang hanya mementingkan ibadah dalam arti sempit dan malas bekerja. Kemudian di sisi lainnya, ia menekankan pentingnya kerja keras karena kerja keras itu juga merupakan bagian penting dari ibadah kita. Kemudian ada hal yang lebih khusus lagi, yakni dalam karya A.A. Nafis, yaitu novel Kemarau ini, terlihat adanya kritik tajam terhadap orang Islam yang mempunyai pemahaman yang sangat dangkal tentang hakikat ajaran Islam tersebut. Jadi sebelumnya hasil dari analisis ini adalah untuk memenuhi tugas matkul Sejarah Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Yeni Hayati SSM Hum. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.